Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita semuanya, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera diganti oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya, untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang setiap hari ada saja hal yang membuat kita marah. Entah itu hal yang sepele atau hal yang memang luar biasa yang membuat emosi kita melonjak menaik sehingga amarah kita tidak tertahankan lagi. Wajar, manusiawi jika memang kita ingin marah ketika ada sesuatu yang membuat kita kesal, ketika ada sesuatu yang membuat hati kita jengkel, wajar kita marah. Tapi ingat sahabatku semuanya, kita harus menahan amarah kita. Jangan sampai kita terkontrol oleh amarah kita, tapi kitalah yang harus mengontrol hawa nafsu kita, emosi kita, emosi marah kita harus kita kontrol. Karena dalam sebuah hadis, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu syurga. Sahabatku semuanya, ketika kita marah, maka ingat, jangan lakukan 3 hal ini ketika kita sedang marah. Apa saja sih 3 hal tersebut? Nah, 3 hal tersebut adalah, janganlah berbicara ketika kamu sedang marah. Karena ketika kamu berbicara sedang marah, maka yang keluar adalah perkataan yang buruk, perkataan yang kotor. Betul? Contohnya, ketika kita sedang marah, kadang kita keluar bahasa-bahasa yang kotor, bahasa kasar pada keluar. Karena emosi kita tidak tertahankan, tidak terkontrol emosi amarah kita. Maka
janganlah kita berbicara ketika kita sedang marah. Karena yang keluar hanyalah perkataan yang kotor. Kemudian, yang kedua, ketika kita sedang marah, maka kita jangan melakukan apapun, jangan bersikap apapun, jangan berperilaku apapun. Karena ketika kita sedang marah, jika kita melakukan sesuatu hal, maka suatu hal tersebut akan mendatangkan keburukan. Contohnya apa? Ketika kita sedang marah, kebanyakan pasti kalau kita sedang marah lalu melakukan sesuatu itu, pasti yang keluar itu adalah hal-hal yang buruk. Entah itu bisa melempar barang, entah itu bisa memukul orang, entah itu bisa membunuh orang bahkan ketika kita sedang marah. Jadi, alangkah baiknya ketika kita sedang marah, maka kita diam. Jangan melakukan hal apapun. Karena ketika kita melakukan sesuatu hal ketika sedang marah, maka hal tersebut hanya akan mendatangkan keburukan, kemadaratan, bukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, ketika kita sedang marah, maka janganlah kita mengambil keputusan. Karena ketika kita mengambil keputusan sedang marah, maka keputusan tersebut tidak akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Contohnya misal ketika kita sedang marah, maka misalkan ketika kita sedang marah, entah itu sedang marah di pekerjaan, sedang marah dengan teman, maka kadang-kadang kita memutuskan, sudahlah saya mau resign di pekerjaan saya. Sudahlah kita tidak usah berteman lagi saja. Maka itu kan ada keputusan yang tidak mendatangkan keberkahan. Itu sama saja memutuskan tali silaturahmi, memutuskan rezeki. Jadi ketika kita sedang marah, maka janganlah mengambil keputusan. Lebih baik diam saja. Ingat sahabatku semuanya, walaupun ada banyak orang dalam kehidupan ini yang sering menyakiti kita, yang sering membuat kita marah, tapi ingat, janganlah kita mempunyai dendam. Maafkanlah kesalahan orang-orang yang telah melakukan perbuatan salah kepada kita. Walaupun tidak mudah, tapi kita harus tetap berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah kita mau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tabrani, dijelaskan bahwa yang artinya maafkanlah, niscaya kamu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah jelas dalam hadis tersebut bahwa ketika kita mampu memaafkan orang lain, maka kita juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semua mau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus mampu memaafkan kesalahan orang lain walaupun itu tidak mudah. Dalam Al-Quran juga ada sebuah ayat yang memerintahkan kita untuk menjadi seseorang yang pemaaf. Dalam surat apa sih ayat yang menjelaskan tentang kita harus bisa menjadi pemaaf? Yaitu salah satunya ada dalam surat Al-A'raf ayat 199. Hudi yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jadi sudah jelas dalam hadis tadi juga sudah dijelaskan dan sekarang diperkuat di dalam ayat Al-Quran ini yang menjelaskan bahwa kita harus
menjadi seseorang yang pemaaf. Dan suruhlah orang lain berbuat ma'ruf, berbuat amal kebaikan, menjuruh kepada hal kebaikan dan mencegah kepada hal yang buruk. Dan janganlah kita dekati, dalam artian kita harus menjauhi orang-orang yang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh itu orang yang seperti apa sih? Orang-orang bodoh itu orang-orang yang tidak percaya akan hari kiamat. Orang-orang yang tidak mampu menahan amarahnya. Maka kita jauhilah orang-orang yang suka marah, orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, orang-orang yang hanya melakukan perbuatan dosa tetapi tidak mau bertobat. Maka jauhilah orang-orang tersebut. Sahabatku semuanya, pada kesimpulannya, ketika kita sedang marah, maka janganlah kita melakukan 3 perkara ini. Yang pertama, janganlah berbicara ketika kita sedang marah. Kemudian yang kedua, janganlah melakukan perbuatan apapun ketika sedang marah. Yang ketiga, janganlah mengambil keputusan ketika kita sedang marah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.